Ini adalah sebuah perjalanan menyatu dengan alam. Mencari makna dalam setiap hembusan angin dan detak jantung yang berpacu dengan ketinggian. Selamat datang dalam ekspedisi kami. Inilah kisah dari punggung bumi Priangan, tempat matahari terbit di atas awan dan semangat tak pernah padam. Gunung Cikuray. Ternyata efek latihan kemarin tuh masih kurang ya, harusnya dari berminggu-minggu sebelumnya gitu. Persiapan dari jauh hari. Betul sekali gitu. Oh, nikmat. Metode apa itu? Metode terdahak minggu. Ganjal dulu mas. Mantap. Buatan Chef Ojan. Hujan. Jadi ini udah jam 6:30. Udah mulai kebuka sambil kita ngopi. Jadi rencananya sore hari ini saya mau melakukan packing karena saya mau melakukan suatu perjalanan, suatu ekspedisi ke daerah Garut, yaitu melakukan pendakian ke Gunung Cikuray dan Gunung Sagara. Nah rencananya sekarang saya mau melakukan packing, jadi ikutin terus, yuk. Halo dulu Abi Braya. Jadi seperti yang tadi saya udah sampaikan dalam video, rencananya hari ini saya dan teman-teman akan melakukan pendakian ke Gunung Cikuray dan juga Gunung Sagara. Sebetulnya pendakian kali ini sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari, bahkan sejak akhir tahun 2024. Tapi karena masing-masing dari kita punya kesibukan yang tidak bisa dikesampingkan, akhirnya pendakian ini baru bisa terlaksana sekarang. Oh iya, packing yang kita siapin ini untuk menunjang kegiatan pendakian kita selama 4 hari 3 malam. Karena dari awal kita emang udah sepakat, ekspedisi kali ini kita mau coba 2 gunung. Jadi ya lumayan agak banyak juga sih bawaannya. Sekarang udah selesai packingnya, udah mandi, udah ganteng. Udah siap. Ini tinggal sedikit lagi beberapa barang-barang yang mungkin nanti tinggal dimasukin aja. Sebetulnya ini packing kita ini belum permanen gitu, karena nanti ketika sampai di rumah teman saya ketemu sama tim, ada beberapa barang-barang kelompok yang perlu dimasukin ke carrier kita juga. Makanya nanti ketika sampai di sana kita harus bongkar lagi sedikit gitu. Kayak gitu. Guys, siap bos? Oke. Sekarang kita mau berangkat ke base camp, ketemu sama tim, dan kita mau pamitan dulu sama kedua orang tua kita, sama Bapak Kepsek dan juga Ibu Negara. Ya. Sok atuh, minta doanya bos. Abi doain ya. Mudah-mudahan lancar di sana ya. Amin. Sehat ya. Amin. Jaga sikap, jaga ucapan. Banyak Ya, berdoa. amin. Semoga dari naik ke gunung ini bisa menambah kedewasaan. Amin. Sehat. Lulus. Lewat SMBT. Amin. Jangan lewat. Jangan lupa sholat, Pasti. jangan ngomong sompral, Amin. saling menjaga, Siap. saling melindungi, update kabar di mana Siap. ada sinyal. Selalu bersama-sama ya. Jangan ingin duluan. Ah, Ya. ini pegang, hati. Setelah berpamitan dan meminta doa kepada kedua orang tua, saya dan adik saya langsung meluncur ke base camp atau ke rumah teman saya. Karena sesuai rencana, malam ini kita akan bermalam dulu di rumah teman saya. Dan besok jam 3 pagi, kita akan langsung meluncur ke Garut. Alhamdulillah sudah sampai. Bagus. Ini wajah ketua. Hai. Dan ini tuan rumah kita. Nah teman-teman, jadi disinilah saya dan tim Abi Praya akan bermalam sebentar sebelum besok berangkat ke Garut. Jadi ini adalah rumahnya Fauzan. Dia juga adalah salah satu anggota Abi Praya yang besok akan ikut dalam ekspedisi pendakian kali ini. Biasanya memang rumah inilah yang kita jadikan tempat kumpul, baik itu ketika ada rencana pendakian ataupun hanya sekedar main saja. Nah, jadi walaupun tadi saya dan adik saya sudah packing di rumah, sekarang kita berdua harus sedikit packing ulang kembali. Karena ada beberapa logistik kelompok yang harus masuk ke dalam carrier kita.
seperti tenda, bahan masakan, dan logistik lainnya. Ganjal dulu mas. Mantap. Buatan Chef Aojan. Hujan. Jadi nih suguhan dari tuan rumah kita sedang packing dia di dalam. Di kisaran 13 gram. Sampai 13,15. Berarti terberat ada di tas ketua kita. Wah, ada insiden. Aduh. Berarti yang paling berat tasnya tas mananya? Ya, ada di berat 15-nya. 15 kilo. Oke, teman-teman, alhamdulillah packing kita udah selesai. Semua logistik kelompok udah terbagi ke carrier-nya masing-masing, dibagi rata. Dan sekarang waktu udah menunjukkan jam 22.51. Artinya kita punya waktu kurang lebih 4 jam lagi lah, 4 jam sebelum keberangkatan besok ke Garut. Jadi buat malam hari ini itu aja. Makasih udah nemenin packing kita, dan makasih tadi udah nemenin kompetisi antar carrier. Ini pemenangnya ketua kita, 15 kilo. Oke, mungkin itu aja malam hari ini. Sampai ketemu besok di perjalanan menuju Garut. See you. Udah guys. Gelap. Oke guys, selamat pagi. Oke guys. Jadi alhamdulillah kita semua sudah bangun. Kita bangun jam 2:30. Semoga kejar banget jam 3. Wah, Bapak udah. Ini dia udah siap, udah ganteng. Tau gak dia kenapa udah siap duluan? Karena dia mau diwajib. Nah, tadi ngajian duitnya tadi. Sakian ketua. Udah ganteng, udah mau berangkat, udah mandi. Ini ketua masih ngumpulin, Dan udah malu ih. masih ngumpulin nyawa. Dan ini, nah ini baru keluar dari kamar mandi. Oh iya? Jadi nanti kita lanjut lagi kalau misalkan kita udah mau berangkat. See you. Nanti ini kaki. Enggak kena. Kan ada lah. Ya, atur nanti sana Wak. Selamat Punten ya. ngerepotin semalam. Lancar. Ya, amin. Ya, Pak. Terus dukan ya. Gua kata dulu. Wah, makasih banyak. Sama-sama. Lancar, sehat-sehat Amin. ya. Siap. Oke guys, sekarang kita berangkat. Ambil motor dulu. Tadi kita belum pamitan sama Wak Ujang guys. Bapaknya Ojan. Pintar aja. Aja pintar. Tuh, tuanya mau main bola. Iya. Parah pintar. Bola kemana? Cuma main bola aja. Bisa. Terus Anjir parah pisan. Pak Salim tuh ke babeh teh? Enggak sih, nunggu Fonggusnya. kurang. Oh, iya. Kita berangkat. Ya pamit Pak. Ya siap. Jadi alhamdulillah kita bisa berangkat jam 3 pagi waktu Indonesia Barat sesuai dengan schedule yang sudah kita tentukan. Oh iya, sebelumnya kita sempat survei di Google Maps bahwa estimasi perjalanan dari kota Sukabumi ke Garut, atau lebih tepatnya ke base camp pendakian Gunung Cikuray via Tapak Garut itu memerlukan kurang lebih selama 6 jam perjalanan. Jadi sepertinya ini akan menjadi perjalanan yang lumayan jauh, dan ditambah lagi kita dalam perjalanan ini menggunakan motor. Jadi sepertinya mungkin bisa aja nanti agak kerasa pegal-pegal dan sakit pinggang. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Sekarang kita udah nyampe Bandung, tapi walaupun belum belum Bandung kota sih. Ini masih di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Cipatat. Kita mutusin buat rest dulu karena dikit lagi mau azan subuh. Iya, sedang nunggu. Jadi kita mau sholat subuh dulu. Sedikit lagi tinggal ya
3 menitan lagi lah, 3 menitan lagi azan subuh. Jadi kita mau sholat subuh dulu di sini di Cipatat, terus nanti lanjut ke Bandung. Gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sekarang udah sholat subuh dan sekarang jam 4.58. 2 menit lagi kita lanjut perjalanan OTW Bandung Kota. Dari Bandung Kota mungkin nanti kita istirahat dulu, mau sarapan dulu, lanjut ke Garut. Di Hurung kan Pak itu. Kami lagi gitu pas kasih merah. Halo. Aman gitu lah, Aman. lumayan. Cangkeng kada karasa. Alhamdulillah, setelah menunaikan sholat subuh pada pukul 5 tepat waktu Indonesia Barat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Oh iya, ternyata feeling saya benar teman-teman. Baru sampai kota Bandung saja, punggung dan pinggang saya sudah terasa sakit. Entah karena faktor U, atau memang karena perjalanan jauh sembari membawa beban berat yang kita lakukan. Tapi, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan hanya menikmati perjalanan hingga nanti sampai ke base camp. Jadi karena perjalanan kita kali ini menggunakan motor, jalan yang bisa kita lalui adalah jalan manual, alias tanpa menggunakan tol. Sebetulnya, kalau ingin mengefisienkan waktu dan menghemat tenaga, perjalanan seperti yang kita lakukan ini lebih nyaman menggunakan mobil. Tapi karena di antara kita berempat belum ada yang mempunyai mobil pribadi, jadi kita menggunakan kendaraan yang ada saja. Yang penting mah bisa liburan dak. Nah, tadi kan saya bilang, sesampainya di kota Bandung, saya dan teman-teman akan sarapan dulu. Tapi ketika saya tanyakan perut saya dan juga perut teman-teman saya, katanya mereka masih kuat menahan lapar sampai Garut. Jadi kita putuskan untuk sarapan itu di Garut saja, ketika sudah sampai di base camp. Ketika kita memasuki Kabupaten Garut, sudah terlihat dengan jelas Gunung Cikuray yang berdiri tegak. Sepertinya dia menyambut kedatangan kita. Dan ternyata benar saja, tidak lama kemudian kita akhirnya sampai di jalur pendakian Gunung Cikuray via Tapak Berot. Tapi di sini ada sedikit kejadian lucu. Ternyata kita berempat agak sedikit melenceng. Seharusnya tempat yang kita tuju itu adalah base campnya. Tapi karena saya dan teman-teman so tahu, akhirnya ketika kita melihat gapura jalur pendakian Gunung Cikuray via Tapak Berot, kita langsung masuk membawa motor kita. Padahal jalur ini sudah termasuk trek pendakian ke pos 1. Maklum teman-teman, selain kita bukan warga lokal, terkadang kita juga nggak sepenuhnya percaya sama Google Maps. Jadi karena kita salah jalan, terpaksa kita turun lagi ke jalan raya, langsung menuju base camp. Bismillah teman-teman, alhamdulillah. Jadi kita udah sampai di base camp pendakian Gunung Cikuray jalur Tapak Berot. Nah sekarang kita mau regis dulu. Kang izin video ya buat konten. Nah, teman-teman, jadi untuk registrasi di jalur pendakian Gunung Cikuray ini, biayanya sebesar 30.000 per orang. Kemudian, nanti perwakilan dari kelompok akan diminta oleh pihak base camp untuk mengisi beberapa data, seperti tanggal keberangkatan naik dan turun, berapa jumlah anggota kelompok yang ikut dalam pendakian, logistik apa saja yang dibawa, dan riwayat penyakit berat jika ada. Setelah itu, nanti ada perwakilan dari kelompok yang diminta untuk menyimpan KTP di pihak base camp. Nah, teman-teman juga tidak perlu khawatir. Untuk fasilitas yang ada di base camp Tapak Berot ini sudah cukup memadai karena sudah tersedia kamar mandi, musola, warung, tempat parkir, dan juga tempat istirahat.
Jadi setelah proses registrasi selesai, kita sudah istirahat, sholat dan juga makan. Pada jam 12.55 waktu Indonesia Barat, kita persiapan untuk berangkat dari base camp. Baik, sebelum kita mulai pendakian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita mulai. Berarti kita akan pernah selesai. Harus sesuai. Habis pusui. Oh iya, di base camp pendakian Gunung Cikuray via Tapak Derot ini ada opsi keberangkatan dari base camp yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan ojek yang sudah disediakan oleh pihak base camp untuk menuju pos 1. Tapi tentunya jika teman-teman memilih opsi ini, akan ada bayaran tambahan. Satu orangnya dikenakan ongkos sebesar 22.000. Yang kedua, teman-teman bisa juga jalan dari base camp sampai ke pos 1. Tapi ya jaraknya lumayan jauh dan juga jalannya menanjak. Karena saya dan teman-teman ingin menghemat tenaga, jadi opsi yang kita pilih adalah naik ojek sampai ke pos 1. Selain menghemat tenaga dan mengefisienkan waktu, dengan kita naik ojek ini, kita juga sedikit banyaknya membantu perekonomian para bapak-bapak di sini yang profesinya menjadi ojek Cikuray. Ketua, siap ketua. Sekian. Sudah siap nih Mas. Kita apa nih? Tanjakan di Gunung Cikuray. Perbaiki ini dulu, nggak salah. Minum. Oke, teman-teman. Jadi siang hari ini kita udah mulai trekking menuju Gunung Cikuray. Nah, jalur pendakian yang kita ambil pada pendakian kali ini adalah jalur via Tapak Derot. Nah, jadi sebetulnya tadi itu kita udah berangkat dari base camp ke pos 1. Nah, di jalur pendakian Gunung Cikuray via Tapak Derot ini, ketika kita berangkat dari base camp, nanti ada tawaran untuk naik ojek dari base camp sampai pos 1. Jadi lebih bisa mengefisienkan waktu lah gitu. Nah, jadi tadi juga kebetulan waktu di pos 1-nya nggak kerekam gitu. Saya lupa. Jadi pos 1 itu namanya pos Simapai. Kalau saya nggak salah ingat ya, tapi kalau misalkan saya keliru nanti saya perbaiki di bawah sini. Gitu. Dan sekarang saya sama teman-teman mau OTW ke pos 2. Jadi lanjutin keseruannya. Nah, teman-teman, jadi kenapa dalam pendakian kali ini jalur yang kita ambil itu via Tapak Derot? Karena berdasarkan sumber-sumber yang sebelumnya sudah kita lihat, jalur pendakian Gunung Cikuray via Tapak Derot ini cukup aman dari gangguan artisnya Gunung Cikuray, yaitu si Bagas. Bagi beberapa pendaki, Gunung Cikuray ini pastinya sudah tidak asing dengan adanya gangguan si Bagas tersebut. Nah, dengan tujuan menghindari hal itu, maka jalur yang kita pilih adalah jalur Tapak Derot ini. Kayaknya buat temu lah, ternyata buat ya mah. Jadi, jalur Tapak Derot ini selain difungsikan sebagai jalur pendakian, jalur ini juga menjadi akses utama bagi masyarakat setempat yang setiap harinya mau beraktivitas ke ladang. Makanya, tidak aneh sepanjang perjalanan dari pos 1 sampai nanti pos 3 akan banyak menemukan lahan pertanian dan juga para petani yang lalu lalang menggunakan motor. Wah, jadi gimana ketua? Ternyata efek latihan kemarin tuh masih kurang ya. Harusnya dari berminggu-minggu sebelumnya gitu. Persiapan dari jauh hari. Betul sekali. Itu mah Kamen 1 baru jogging gitu. Jadi kerasa gitu, capek. Ini belum sampai pos 2 ya? Benar. Atlet mah beda. Bagaimana tanggapan atlet? Oke, sensor. boleh nanti disensor. Ini kalau ini pemain futsal. Oh ya.
Tapi sekarang udah menjelma jadi pendaki. Dia udah ke Purwo Musim Dulu. Gimana tanggapannya senior sejauh ini? Ya orang. Masih kuat gak? Sama ada. Eta bakal seuning, eta mana? Di banjur. Banyak. Muka Nah emang kiai. kesang. Ya Allah, teman-teman lihat kesang. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya mah Beda. mandi. Manusia sehat. Bang. Mandi wajib ya. Masya Allah. Sampai jibu-jibu sebaju. Oke. Perjalanan ke pos 2 masih akan terus berlanjut karena kita juga belum tahu ya pos 2 apakah masih jauh atau udah dekat. Tapi ya karena kita semua belum ada yang punya pengalaman ke Gunung Cikuray. Semuanya ini pengalaman pertama. Oke, jadi lanjutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pos 2. Pos 2 ini namanya Pos Mala. Kita sampai di pos 2 pukul 13.58. Oke, kita istirahat dulu. Nah, di sini mulai kerasa nih teman-teman. Lepas dari pos 2 menuju pos 3, tanjakannya tuh perasaan teh suku dasa coplok dak. Tapi sebetulnya ada kabar baiknya. Walaupun treknya terus menanjak, di sini kita menemukan beberapa trek yang emang udah dibuat menjadi tangga oleh pengelola. Hal ini tentunya bertujuan untuk memudahkan para pendaki. Oke, alhamdulillah teman-teman. Finally kita sampai di pos 3. Pos 3 ini bernama Hiur dengan ketinggian 2000 mdpl. Dan ini satu-satunya pos yang direkomendasikan oleh pengurus via Tapak Kerot untuk digunakan camp. Oke, sekarang kita mau siap-siap dulu berdiriin tenda. Dengan sampainya kita di pos 3, ini menjadi akhir dari perjalanan kita hari ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena ekspedisi ini akan terus berlanjut di video part kedua. So, jangan lupa support channel Habib Raya, dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Dan hari ini, sore ini kita menunya adalah nasi liwet bersama tempe. Kondisinya lihatlah, bisa dilihat gitu kan, kadang kebuka kadang ketutup.